Perkenalkan, nama saya Vina Novianti dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dengan PO 71242205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan, anatomi kepala janin dan anatomi panggul. Untuk penjelasan lebih lanjut, tetap stay tune di video. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme persalinan normal. Yang pertama ialah engagement. Kepala bayi memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, kepala akan terus menurun, yang mana keadaan ini disebut dengan descent. Pada saat posisi turun, posisi sagituranya melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir yang disebut dengan synclitimus. Jika kepala janin mendekati area promontorium, maka ini disebut dengan asynclitimus. Apabila kepala janin mendekati simfisis, ini disebut dengan asynclitimus posterior. Selanjutnya akan mengalami fleksi ketika kepala janin mendekati heart atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan melakukan fleksi, di mana fleksi itu bagian dagu janin mendekati dada janin. Karena adanya kontraksi tadi, janin akan terus mendorong turun, yang merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit, yang mana peristiwa ini karena terhambat oleh oksigis, maka terjadilah karena terjadinya hal tersebut, maka terjadilah putarpaksi dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah paksi dalam selesai, maka ibu kepala janin akan ekstensi, yang merupakan gerakan kanalikan dalam fleksi, yang mana fleksi tadi dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi itu adalah dagu menjauhi dada janin. Setelah peristiwa ekstensi kepala janin, akan lahir yang kemudian akan terjadinya putar paksi luar. Hal ini terjadi karena bahu menyesuai sumbu jalan lahir. Setelah itu, maka terjadilah gerakan ekspulsi, yang mana janin akan lahir seluruhnya, dan posisi janin saat keluar bukan lurus melainkan parietal. Video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi kepala janin. Tulang tengkorak ada 4 bagian yang besar. OS frontal di bagian depan, OS parietal bagian kanan kiri, OS temporalis bagian bawah. Sutura ada 4. Sutura frontalis yang berada di antara OS frontal, sutura sagittalis melintang yaitu antara OS parietal kanan dan kiri. Bagian ini sutura coronaria, sutura lamboidea antara occipital dan pipa rieta, ubun-ubun besar atau fontanella mayor, dan ubun-ubun kecil atau fontanella minor.
Baiklah, video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul terbagi menjadi 3, yaitu 2 tulang pangkal paha yang disebut osteosae, 1 tulang kelangkang yang disebut dengan osteosigis, dan 1 tulang tungging yang disebut dengan sacrum yang berbentuk seperti segitiga. Bagian atas ini disebut dengan spina iliaca, dan bagian yang menonjol ini disebut spina iliaca anterior superior. Dan bawah ini spina iliaca superior inferior. Yang ini ialah spina iliaca anterior inferior. Ini ialah spina iliaca superior inferior. Dan bagian ini spina iliaca anterior superior. Garis yang berjarak di tengah ini disebut linea terminalis. Dan selanjutnya ialah bagian tulang duduk yang disebut dengan ischidium. Dan bagian ini disebut dengan spina ischiadica. Bagian ini disebut dengan insicura ischiadica mayor. Sedangkan bagian bawah ini disebut dengan insicura ischiadica minor. Bagian tonjolan ini disebut dengan tuber ischiadicum, ox pubis. Bagian ini disebut dengan tuber radicum os pubis. Bagian tengah ini disebut dengan symphysis pubis. Bagian ini ramus superior os pubis. Ini ramus inferior os pubis. Bagian yang berbentuk segitiga ini ialah arcus pubis. Yang seperti mangkok ini disebut dengan tulang acetabulus. Ini disebut dengan peramen saccata inferior. Tengah ini yang rendah disebut dengan kristal sacralis anterior. Yang menghubungkan antara oslium dan os sacrum adalah momentum sacra iliaca. Yang berbentuk segitiga ini ialah disebut dengan tulang tungging yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.